perkenalkan nama saya Hana Sevia Nurina, NIM 1908103011193 dari mata kuliah Analisis Keuangan kelas M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas atau liquidity merupakan kemampuan untuk mengonversikan aset menjadi kas atau untuk memperoleh kas guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk jenis-jenis rasio likuiditas ini ada 6. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada acid test ratio, yang ketiga ada account receivable turnover, yang keempat ada collection period, yang kelima inventory turnover, dan yang terakhir ada days to sell inventory. Dari ke-6 jenis rasio likuiditas yang ada, saya akan membahas mengenai current ratio atau rasio lancar. Current ratio atau rasio lancar adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, pada perhitungan rasio lancar, kita hanya membutuhkan 2 akun saja yang ada di laporan keuangan, yaitu ada aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Dengan rumus, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Relevansi rasio lancar. Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar, penyangga saat terjadi kerugian, dan cadangan dana likuid. Nah, saya akan memberikan contoh perhitungan current ratio pada perusahaan kimia farma. Nah, untuk tabel yang ada di layar ini merupakan akun liabilitas lancar dan aset lancar pada tahun 2015 sampai 2019 yang saya dapatkan pada laporan keuangan perusahaan kimia farma. Kalian bisa mencari akun tersebut ini pada laporan keuangan atau annual report atau financial statement yang kalian bisa dapatkan di Google atau di internet, atau kalian bisa membuka web IDX. Selanjutnya, bagaimana sih cara perhitungannya? Berikut ini merupakan perhitungan dari rasio lancar. Seperti yang sudah disinggung tadi sebelumnya, bahwa rumus dari current ratio merupakan current asset per current liabilitas, atau aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi nanti kita tinggal input aja datanya, lalu kita jumlahkan hasilnya. Dari perhitungan yang telah saya hitung, saya mendapatkan perhitungan seperti yang ada di layar, di mana pada tahun 2015 adalah 1,92, pada tahun 2016 rasio lancarnya ada 1,71, pada tahun 2017, rasio lancarnya 1,55. Pada tahun 2018, rasio lancarnya sejumlah 1,34. Dan pada tahun 2019, rasio lancarnya sebesar 0,99. Dari data yang telah kita hitung tadi, kita bisa menganalisis current ratio itu dengan cara kalian bisa menjabarkan atau kalian bisa menganalisis bagaimana pertumbuhan rasio lancar dari tahun ke tahunnya. Nah, saya akan membacakan analisis current ratio perusahaan kimia farma pada tahun 2015 hingga 2019. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio lancar perusahaan kimia farma dari tahun 2015 hingga 2019 terlihat menurun secara stabil dengan angka penurunan yang tidak terlalu drastis. Diawali tahun 2015 sebesar 1,92, lalu 1,71 di tahun 2016, sebesar 1,55 di tahun 2017, dan sebesar 1,34 di tahun 2018. Dari hasil perhitungan rasio lancar pada tahun 2015 sampai 2019, masih berada di bawah rata-rata standar industri. Hal ini menyebabkan perusahaan dalam keadaan tidak likuid dan perusahaan juga berada dalam kondisi yang kurang baik. Karena aktiva lancar atau aset lancar tidak bisa menjamin hutang lancar atau kewajiban-kewajiban perusahaan yang segera jatuh tempo. Atau bisa dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar hutang. Lalu, apa sih kegunaan rasio lancar dalam analisis? Yang pertama, likuiditas tergantung pada besarnya arus kas prospektif dan pada tingkat kas dan setara kas yang lebih rendah. Yang kedua, agar tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dengan kemungkinan pola arus kas masa depan. Dan yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan terutama diarahkan pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, serta yang kedua berdasarkan likuiditas. Selain itu, alasan pengguna rasio lancar antara lain juga mudah dipahami, mudah dihitung, dan ketersediaan datanya. Cukup sekian sedikit pemaparan materi mengenai rasio likuiditas dan current ratio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga apa saja yang telah saya sharing pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dah.